Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 kuliner 5 akan memberi sebuah materi singkat mengenai bab 1 hingga bab 5 dalam pelajaran agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Nur Fauzia. Dan saya M. Rafiqur Rahmatillah. Saya Sylvia Lela Nur Aini. Saya Sylvia Sinta Puspasari. Saya Ali Rasidi. Saya Mutiara Putri Maharani. Saya Siska Lufianti. Saya Zulfa Anggita. Saya Marceli Demiskia. Saya Dwi Helen Fajar Agustin. Di sini saya akan memberikan materi tentang bab 1, yaitu membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Penciptaan alam semesta bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya, semua itu jangan dijadikan sebagai peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan sehingga keberadaannya dapat diambil sisi positif dan negatifnya melalui akal pikiran serta akal budi yang dimiliki seseorang. Kemudian, kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek harus semakin menumbuhkan kedekatan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, hidupnya harus semakin baik dan benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk semua nikmat yang diterima pastinya akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu kita lanjut ke materi bab 2, yaitu bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Secara garis besar, di dalam Islam terdiri dari 3 pokok rukun ajaran, yaitu yang pertama akidah, yaitu pokok-pokok ajaran tentang keimanan yang dikenal dengan sebutan 6 rukun iman. Yang kedua syariah, yaitu pokok-pokok ajaran tentang hukum Islam yang dikenal dengan istilah 5 rukun Islam. Dan yang ketiga yaitu akhlak, yaitu etika atau moralitas hidup manusia yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memenuhi janji. Memenuhi janji termasuk bagian dari akhlak yang terpuji. Janji itu harus ditepati dan dipenuhi, dan diingatkan bahwa setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban. Janji terbagi menjadi 2, yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji kepada sesama manusia. Balasan memenuhi janji. Manfaat memenuhi janji antara lain mendapat predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat muttaqin, dan yang kedua menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Ada 2 kata dasar yang digunakan, yakni syukur dan nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lalu perwujudan syukur. Syukur harus dilakukan dalam 3 hal, yakni melalui lisan, melalui hati, dan melalui anggota badan. Yang ketiga ada memelihara lisan. Pentingnya menjaga lisan dapat menjadi suatu sebab pertengkaran membawa kabar gembira. Menurut paparan tersebut, kita harus menjaga lidah dan lisan kita harus tetap dijaga dengan baik. Yang kedua ada fitnah. Fitnah yaitu komunikasi satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas sesuatu peristiwa yang dilakukan pihak lain berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi kehormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Yang kedua ada ghibah, yaitu membicarakan orang lain yang tidak hadir sesuatu yang tidak disenanginya. Yang ketiga ada butitan atau bohong besar, jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut tidak disandang oleh yang bersangkutan. Petunjuk menjaga lisan yaitu yang pertama jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jarak. Yang kedua jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Yang ketiga tidak berbicara bohong atau dusta. Yang keempat ada menutup aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, nada perilaku hina yang bermakna kiasan, yaitu orang dibuka aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Ada juga macam-macam aib. Yang pertama aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir. Dan kedua aib tersembunyi, aib yang tidak nampak karena disembunyikan. Yang kedua ada perhubungan aib dan medsos. Apabila mendapatkan informasi yang menyangkut aib orang lain, maka lebih baik merahasiakan
aib orang lain yang terdapat di hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man satarahu al muslimi sataramullahu fillahu fid dunya wal akhirah. Artinya, dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian bab 3 yaitu menjauhi perkelahian pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Perkelahian pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Kenakalan remaja termasuk ke dalam perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu delinkuensi situasional, yaitu perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi, yang dipicu karena kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Kemudian delinkuensi sistematik, yaitu perkelahian pelajar karena ia berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Faktor penting adanya perkelahian pelajar yaitu karena faktor individu, faktor lingkungan, faktor tekanan yang besar dari masyarakat, faktor salah pergaulan, dan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu memberi kesempatan agar pelajar dapat mengembangkan minat dan bakat potensinya. Minuman keras. Pengertian khamar. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Jenis khamar adalah alkohol. Narkoba. Narkoba ditinjau dari Islam. Dalam hal narkoba disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari adalah narkoba, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif. Berbagai jenis narkoba yang salah digunakan. Jenis narkotika adalah morfin, putau, ganja, cimeng, marijuana, atau cannabis sativa. Jenis psikotropika sabu, obat tidur, ais, jenis zat adiktif, nikotin, alkohol. Selanjutnya yaitu adalah bab 4 mengenai menebar Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang pertama yaitu adalah dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a dan juga dakwatun, yang memiliki arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Dan ada juga adab berdakwah. Yang pertama, pengucapannya harus jelas, santun, serta bijaksana. Yang kedua yaitu memberikan nasihat yang baik, serta melakukan sebuah teladan yang baik. Kemudian khutbah. Khutbah bermakna memberi pengertian, pembelajaran, dan nasihat dalam kegiatan beribadah. Umumnya, pelaksanaan khutbah dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebelum sholat, setelah sholat, dan khutbah yang tidak dikaitkan dengan sholat. Contohnya khutbah nikah. Syarat khatib. Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Kemudian, yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Kemudian, suci dari hadas, aurat tertutup, lalu fasih saat membaca Al-Quran, memiliki akhlak yang baik, memiliki suara yang jelas dan dapat dipahami oleh jamaah, serta berpenampilan sopan dan rapi. Syarat khutbah dilaksanakan sesuai masuk waktu zuhur, lalu dilanjutkan dengan sholat. Itu khutbah dalam sholat Jumat. Kemudian khutbah dilakukan dengan berdiri. Lalu duduk di antara dua khutbah. Suara harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Rukun khutbah, membaca hamdalah kepada kedua khutbah. Lalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad.
berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah, membaca satu atau beberapa surat dalam Al-Quran, lalu berdoa pada khutbah untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan. Yang ketiga yaitu adalah tablik. Tablik itu berasal dari kata balagho yang artinya menyampaikan. Sedangkan secara istilah, tablik artinya menyampaikan segala sesuatu aturan Islam dalam hadis ataupun Al-Quran yang ditujukan untuk umat muslim. Adapun juga ketentuan tablik. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, yaitu mengedepankan musyawarah serta diskusi. Dan yang ketiga, tidak menghasut orang lain untuk melakukan suatu permusuhan. Kemudian materi bab 5, meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Indonesia merdeka tidak lepas dari peran para ulama Indonesia. Banyak sekali nama-nama yang dapat kita sodorkan dan menjadi pengingat tentang jejak mereka dalam memerdekakan Indonesia yang sudah kita kenal, antara lain Pangeran Diponegoro, Cut Nyadian, Pangeran Antasari, dan lainnya. Nah, sekarang ada beberapa ulama Indonesia yang tidak hanya memberi sumbangsih besar untuk Indonesia, tetapi mewarnai wajah dunia pada saat ini. Antara lain yang pertama ada Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani yang berasal dari Banten, yang mendapat gelar Sayyidul Hijaz yang artinya Maha Guru Jazirah Arab, Saudi Arabia sekarang. Kebesaran nama Imam Nawawi sepadan dengan Imam Syafi'i yang merupakan salah satu tokoh mazhab sehingga dikenal dengan mazhab Syafi'i. Yang kedua ada Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari yang berasal dari Makassar. Beliau mendapat gelar Tuanta Salamaka Goa yang merupakan tuan guru penyelamat kita dari Goa. Yang ketiga ada Abdul Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani yang berasal dari Palembang. Beliau memiliki karyanya yang terkenal dan sampai saat ini masih dipergunakan adalah Hidayatus Salikin dan Syiarus Salikin. Kemudian ada Nuruddin bin Ali Aronari yang merupakan mempunyai nasab dari suku Quraisy seperti Nabi Rasulullah SAW. Kemudian ada Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili. Yang keenam ada Muhammad Sholih bin Umar Al-Samaroni. Dan ketujuh ada Hamzah Al-Fansuri. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan serta tingkah laku. Sekian dari 11 kuliner 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.